أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ibu volumenya diangkat dikit, Bu. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat ke-45 insyaallah sampai ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innadh dhalimina fi 'adzabin muqim wa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah wa man yudlilillah fama lahu min sabil." Allah berfirman yang artinya, dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya suatu jalan pun untuk mendapatkan petunjuk. Ayat ke-45 ini menjelaskan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberitahukan keadaan orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Bagaimana nasib orang-orang zalim pada hari kiamat? Tentu masuk di dalam makna zalim, ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang mujrim, atau yang semisal dengan mereka. Keadaan orang-orang zalim pada hari kiamat, pertama, khashi'ina minadh-dhulli yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli. Mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Jadi neraka ada di hadapan mereka dan mereka tertunduk karena merasa hina. Ya, orang kalau merasa hina biasanya dia menundukkan kepalanya. Kalau orang percaya diri, dia hadapkan pandangannya ke depan.
Kalau orang sombong ke atas. Barakallahu fikum. Nah ini keadaannya tunduk. Yu'raduna 'alaiha. Neraka itu dihadapkan kepadanya dan mereka dalam keadaan khasyi'ina minadz-dzulli. Mereka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Ini keadaan pertama berdasar ayat ini. Keadaan yang kedua, yanzuruna min tarfin khafi. Mereka melihat dengan pandangan lesu. Di satu penjelasan dikatakan tarfin khafi, yanzuruna min tarfin khafi maksudnya adalah dia hanya curi-curi pandang saja. Tidak berani menghadapkan pandangan mereka. Tertunduk dalam keadaan hina dan pandangan mereka itu sangat lesu. Jadi sesekali melihat min tarfin khafi, tapi tidak berani menengadahkan pandangannya, berarti pandangannya dalam keadaan tertunduk, lesu, dia hanya sesekali mencuri-curi pandangan. Ya ini gambaran orang yang sangat terhina, gambaran orang yang sangat besar rasa malunya, dan juga gambaran bagi orang yang sangat besar rasa takutnya. Keadaan yang ketiga, mereka ini dikomentari oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman berkomentar tentang mereka dengan ungkapan innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir, mereka terbiasa berkomentar buruk tentang orang-orang beriman saat berada di dunia. Gitu ya, di surat Al-Mutaffifin juga kan disebutkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Surat apa, Bu? Al-Mutaffifin. Coba lihat surat Al-Mutaffifin. Ayat keberapa? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang beriman. Suka komentar buruk tentang orang-orang beriman. Ngolok-ngolokin orang beriman. Mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka, yakni orang-orang beriman, melintas di hadapan mereka, maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Tanda apa itu, Bu? Ngolok-ngolok, berkedip-kedip matanya. Apa bahasa orang sini? Ngecek, ya ngecek.
Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Ada kepuasan tersendiri saat orang-orang kafir itu menghinakan orang-orang Muslim. Saat mereka merasa sudah mengolok-olok orang-orang beriman. Sehingga ketika kembali kepada sesama mereka, ya mereka kembali dengan gembira ria. Ada kepuasan pada diri mereka. Tambah lagi, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Jadi orang beriman disesat-sesatkan oleh orang kafir. Nah, itu komen-komen mereka di dunia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti di akhirat berbalik. Justru yang berkomentar itu siapa? Orang-orang beriman. Komentar terhadap orang-orang kafir. Orang-orang zalim. Nah, diantaranya ini. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala innal zalimina fi adzabim muqim. Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka pada hari kiamat. Ya, kasihan delo begitu ya. Kamu jadi orang rugi dan keluargamu juga demikian. Menjadi orang-orang yang rugi. Nah, di surat Al-Mutaffifin ayat 34-nya, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini berubah keadaannya. Orang-orang beriman yang justru mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Ibu, di dunia ini kalau kita diolok-olok orang, ya, olok-olokannya itu sejatinya tidak berbahaya. Karena toh yang ngolok-ngolok juga bisa saja tidak lebih bahagia dari kita. Begitu ya, yang diolok-olok. Nah, kalau di akhirat nanti orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, itu mereka dalam keadaan, ya bahasa orang, sedang di atas angin, begitu ya. Artinya ngolok-ngoloknya bukan, mentertawakannya bukan sekedar tertawa begitu saja. Tapi mereka mentertawakan dalam keadaan mereka sudah dapat segala-galanya. Sedangkan orang-orang kafir yang ditertawakan, mereka sedang tersiksa, sedang terhina, sedang menderita dan sengsara. Kira-kira ngenes gak itu ibu? Ngenes. Orang beriman tidak. Ketika di dunia diolok-olok. EGP gitu ya. Tapi kalau di akhirat. Itu tertawaannya orang-orang beriman kepada orang-orang kafir. Sejatinya siksaan batin bagi mereka. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman justru yang mentertawakan orang-orang kafir. Dalam keadaan mereka duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan. Insya Allah. Jadi ya sabar saja. Kalau kaum muslimin itu sering difitnah, sering ditindas, sering dikomentari dengan komentar-komentar buruk. Nasallallahu as-salamah wal afiyah wassalam. Sebagian orang ibu menyebut Islam itu katanya ajaran dari negeri mati dan gersang. Begitu ya. Na'udzubillah. Ya, sebagian orang menghinakan Islam seperti itu.
ajaran dari negeri mati, negeri yang gersang. Maksudnya dari Mekah, Madinah, kan begitu. Dari Arab, karena itu sumber daripada ajaran Islam. Mekah dan Madinah, di mana di dua kota ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu tiga keadaan orang-orang zalim di kehidupan akhirat nanti pada ayat ke-45 ini. Kemudian pelajaran kedua dari ayat ke-45 ini, hakikat kerugian terbesar adalah pertama, merugikan diri sendiri. Emang ada bu orang yang pengen rugi sendiri? Ada bu? Ada, makanya disebut di sini. Ya kan? Alladzina khasiru anfusahum. Orang yang merugi-rugikan diri sendiri. Sebetulnya kalau orang itu normal, akalnya masih waras, cerdas, fitrahnya masih lurus, naluri insaniyahnya masih benar, maka sejatinya tidak ada orang yang ingin rugi. Tidak ada orang yang ingin melakukan satu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, merugikan anggota keluarganya, atau merugikan orang lain. Namun demikianlah manusia itu ketika sudah rusak, manusia itu ketika sudah menyimpang fitrahnya dari fitrah yang lurus, manusia ketika akalnya sudah tidak sharih dan sahih, maka demikianlah keadaannya. Ada orang itu yang mereka menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kerugian. Ngaruh rugi diri sendiri. Itu ya. Contohnya siapa? Ya banyak. Orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa, kekufuran, kesyirikan. Barakallahu fikum. Mereka yang menceburkan dirinya ke dalam kubangan dosa-dosa besar. Mereka yang terus-menerus lelah letihnya untuk berbuat dosa dan maksiat. Berpindah dari satu kesibukan dosa menuju dosa yang berikutnya. Ada kan yang begitu, Bu? Ada. Dan biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang terfitnah oleh dunia. Lagi ngejar harta dunia, lagi ngejar pangkat, jabatan, kedudukan, lagi ngejar-ngejar kursi, ya kan? Lagi ngejar popularitas, lagi ngejar kedudukan di hati manusia, pengen disorot sama manusia, pengen semua pandangan manusia itu tertuju kepada dirinya. Nah itu biasanya. Intinya orang-orang yang terfitnah oleh dunia. Seringkali mereka merugi-rugikan diri sendiri. Lelah letihnya, capek-capeknya, itu di dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada orang muncul jerawat saja satu di wajahnya, stresnya 2 hari. Gitu ya.
Akhirnya mati-matian ini. Gimana biar kerawat wajah ini. Ada yang perawatan wajah saja itu 1 bulan bisa ratusan juta. Ya. Rugi nggak ibu? Rugi. Mending jadiin masjid. Ya. Jadi istana nanti di surga. Bantu pesantren. Santuni anak yatim. Ini ngerawat wajah saja ratusan juta. Buat apa? Ya ibu. Yang naifnya itu laki-laki lagi. Laki-laki. Itu belum nanti pedikurnya, menikurnya. Belum mandi susunya, macam-macam itu. Bisa lebih dari 200 juta. Na'udzubillah. Ya ibu. Ainal aql. Akalnya itu di mana? Orang-orang model begitu tuh. Akalnya di mana? Orientasi hidupnya untuk apa? Begitu kan? Di mana imannya kepada kehidupan akhirat? Ya ibu. Ibu kalau punya duit ratusan juta begitu, buat apa bu? Hah? Kita yang sudah belajar akidah, kita akan manfaatkan untuk kebaikan akhirat. Kan begitu. Untuk kebaikan akhirat. Ngurus wajah itu pakai pucuk daun belimbing saja selesai. Kan begitu. Daun belimbing itu ada pucuknya, gesek-gesek. Ya. Dipakai buat ngegesek wajah. Selesai ibu. Ya. Tak usah ratusan juta. Di mana akalnya, di mana imannya? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hakikat kerugian terbesar yang kedua adalah yang merugikan keluarganya sendiri. Dan banyak orang yang kemudian menjerumuskan keluarganya sendiri ke dalam kebinasaan. Na'udzubillah. Kalau mungkin merugikan keluarga di dunia, resikonya dunia saja. Tapi kalau kemudian orang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, terkait dengan kebaikan agamanya, maka kerugian itu akan berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Usahakan masuk surga itu bersama. Jangan mengusahakan berjamaah masuk neraka. Usahakan berjamaah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan keluarga besar. Ya, 7 turunan semuanya masuk surga, bismillah. Gitu ya. Dan itu mesti diupayakan. Gimana caranya seperti itu? Jangan pengen soleh sendirian. Jangan pengen masuk surga sendirian. Walau bagaimanapun, ngumpul di surga bersama keluarga jauh lebih indah daripada ngumpul bersama keluarga di dunia. Orang yang ngumpul sekeluarga di dunia belum tentu kumpul di surga. Suaminya di surga, istrinya ongkang-ongkangan di neraka. Anaknya di surga, orang tuanya tersiksa di neraka. Usahakan semuanya. Apa doanya itu, Bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Minta diperbaiki diri kita, kemudian anggota keluarga kita.
wa aslih li fi dzurriyyati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Itu kerugian yang kedua. Hakikat kerugian terbesar adalah merugikan keluarga. Jangan sampai kita itu jadi biang keladi kerugian bagi keluarga. Justru bagaimana kita itu bisa menjadi inspirasi kebaikan bagi keluarga kita. Jadi teladan yang baik, yang digugu, ditiru, yang diteladani oleh anggota keluarga kita. Hakikat kerugian terbesar yang ketiga adalah kezaliman. Ala inna zalimin fi azabim muqim. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Berada dalam azab yang kekal. Itu kerugian yang sangat besar. Karena orang itu kalau masuk neraka, kekal lagi di dalamnya, itulah kerugian terbesar. Baik, tentang tiga hakikat kerugian terbesar ini kita bisa lihat di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-15 yang mirip dengan ayat ini. Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah olehmu, wahai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Allah. Silakan. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Kemudian Allah tegaskan, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah yang namanya khusranul mubin. Kerugian yang nyata. Merugikan diri sendiri, merugikan keluarga. Baik. Tentang kezaliman, ini berulang-ulang kita ingatkan di surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, wala yazidudz zalimin illa khasara. Dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim itu selain kerugian. Jangan suka zalim, karena tidak ada tambahan bagi orang zalim kecuali kerugian. Kerugian di akhirat itulah sejatinya kerugian terbesar bagi manusia. Dengan demikian, keberuntungan hakiki terbesar bagi manusia adalah ketika diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan kita. Menjadi hitung-hitungan kita yang begitu ketat saat kita di dunia ini. Ketika kita berucap, berbuat, ketika kita berniat, coba perhatikan, ini nguntungin akhirat kita atau merugikan? Kalau bikin untung akhirat, silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian bisa merugikan kita di akhirat, jangan, tinggalkan. Gitu ya.
Karena kerugian hakiki, kerugian akhirat. Berarti keberuntungan hakiki juga keberuntungan akhirat. Di dunia juga ada untung rugi. Tapi urusan dunia ini untung ruginya kecil saja. Ya Ibu, untung dunia itu segede apa sih? Untung di dunia. Bisa nggak orang dapat keuntungan di dunia bisa menguasai dunia ini seluruhnya? Tidak. Bisa nggak keuntungan di dunia itu kita selamat dari yang namanya sakit? Nggak bisa. Orang kaya malah banyak penyakitnya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka yang jadi hitung-hitungan kita ini adalah untung rugi akhirat. Karena sejatinya apa yang membuat kita untung di akhirat itu juga yang membuat kita untung di dunia. Apa yang membuat kita rugi di akhirat itu juga yang membuat kita rugi di dunia. Maka ada ungkapan indah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la khaira fi khairin ba'dahu narun wa la syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak ada istilah keberuntungan jika setelahnya neraka. Apanya yang untung kalau ujung-ujungnya neraka? Mana kekuasaanmu? Mana kursimu itu? Mana wajahmu yang glowing itu? Mana pangkat jabatanmu? Mana popularitasmu? Mana followermu itu? Mana subbreakernya itu? Bukan subbreaker. Subscriber. Subbreaker mah yang buat motor itu. Gak ada. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Kalau ujung-ujungnya neraka. Wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Dan tidak ada istilah kesialan. Tidak ada istilah kerugian jika sesudahnya itu adalah surga. Ya, capeknya kita belajar agama. Kalau ujungnya surga, gak ada itu rasa capek. Habisnya harta kita gara-gara kita belajar agama. Maka kalau ujungnya surga, itu tidak ada apa-apanya. Nggak akan kerasa. Lelah letihnya kita di jalan Allah, nggak akan kerasa. Lenyap seketika saat kita masuk ke dalam surga. Nggak ada keburukan, nggak ada kesialan, nggak ada kerugian. Kalau ujungnya itu adalah surga. Itu ibu ya. Jadi ya orientasi obsesi seorang muslim itu ya akhirat. Akhirat. Bukan hitung-hitungan dunia. Semakin tinggi iman kita kepada akhirat, maka semakin besar perhatian kita kepadanya. Semakin melemah, ya melemah juga. Akhirnya segala sesuatu itu pertimbangannya dunia. Banyak orang yang menimbang segala sesuatu itu pakai dunia yang hina. Ada kerjaan, basah enggak di situ? Kering kerontang, gitu ya. Akhirnya enggak mau dia. Pengennya yang lahan basah semua. Barakallahu fikum. Selalu hitung-hitungannya dunia. Pertimbangannya adalah dunia. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini sejatinya fitnah. Fitnah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat ke-46 Allah berfirman, "Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Wa may yudlilillah fama lahu min sabil." Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya
suatu jalan pun untuk menuju hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Nah, ayat ini kembali melanjutkan ayat sebelumnya tentang keadaan orang zalim di akhirat. Jadi 3 keadaan sudah kita sebutkan. Keadaan keempat dari keadaan orang-orang zalim di akhirat, wa makana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah. Mereka itu tidak mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka dari siksa Allah. Ibu, di dunia kita butuh pelindung tidak? Butuh. Bagaimana lagi di akhirat? Bagaimana lagi di akhirat? Di dunia ini saja kita butuh saling melindungi. Orang tua butuh ke anak, anak butuh ke orang tua. Ibu butuh enggak ke suami? Ibu butuh ke suami? Butuh. Butuh kalau ada maunya. Suami butuh ke istri. Kan begitu. Murid butuh ke guru. Guru juga butuh ke murid. Guru butuh ke murid enggak, Ibu? Butuh. Coba kalau ada guru, nggak ada muridnya, mau ngapain dia? Guru nggak ada muridnya, mau ngapain? Artinya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Rakyat butuh ke pemimpin, pemimpin butuh ke rakyat. Dan demikian seterusnya. Hidup di dunia ini saling membutuhkan. Maka bagaimana lagi di kehidupan akhirat? Nah, kalau kita tidak saling membantu di dunia, bagaimana kemudian kita bisa saling tolong-menolong di akhirat? Bagaimana kita akan ditolong di akhirat kalau di dunia saja kita itu sering nafsi-nafsi, lulu gue-gue. Ya. Nah, orang-orang zalim yang mereka selalu mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, tidak punya empati, tidak punya kepedulian kepada sesama, maka di akhirat mereka tidak akan punya pelindung yang dapat menolong mereka dari siksa neraka. Nauzubillah. Menyedihkan itu. Tidak ada yang membela dia, tidak ada yang melindungi dia, tidak ada yang menolong dia. Yang berikutnya, keadaan yang kelima, wa may yudlilillah fama lahu min sabil. Mereka disesatkan Allah sehingga tidak mendapatkan petunjuk menuju surganya. Kita di dunia saja kalau tersesat, Ibu, bisa nangis-nangis. Ya kan? Ibu nyetir sama suami, disesatkan misalkan sama Google Map. Tiba-tiba di tengah hutan, jalannya buntu, jauh kemana-mana, terjal. Nangis tidak, Ibu? Bisa nangis itu. Bisa nangis. Ya. Itu di dunia. Ketika tidak dapat petunjuk, menderita kita. Susah, sengsara kita. Bagaimana kalau kemudian kita tidak mendapatkan petunjuk jalan menuju surga Allah di akhirat? Di mana akhirat itu disifati dengan kegelapan. Mau kayak mana? Orang Balikpapan mau kayak mana? Ya. Ibu yang dirahmati Allah, ini keadaan orang-orang zalim, disesatkan oleh Allah sehingga tidak mendapatkan petunjuk menuju surganya. Fama lahu min sabil. Tidak ada baginya satu jalan pun untuk mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu dibutuhkan di dunia, dibutuhkan juga di
di akhirat. Petunjuk di dunia itu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran dan juga sunnah. Yang siapa kata Nabi berpegang teguh dengan keduanya tidak akan pernah tersesat jalannya selama-lamanya. Nah, petunjuk di akhirat adalah petunjuk yang mengarahkan kita ke surga Allah. Nah, orang zalim itu nggak dapat ini. Kenapa? Ya gara-gara mereka tidak memperdulikan petunjuk saat di dunia. Ya orang itu kalau hidupnya tidak pakai petunjuk, ya berantakan biasa. Tidak tentu arah. Mau kemana ibu? Enggak tahu Ustaz, mau kemana saya ini? Ngikutin ibu jari saja. Emang ibu jarinya mau kemana? Nah itu dia nggak tahu juga. Paling kan orang berkomentar, ya. Komentarnya dengan jari telunjuk yang dimerengkan di jidat. Gitu. Kan begitu ya? Ini orang rada-rada ini. Di dunia ini butuh petunjuk. Butuh petunjuk. Mesti ada panduan, pedoman yang mengarahkan perjalanan hidup kita ini supaya terarah, tertuju kepada tujuan dengan baik. Jangan yang penting ya mengalir aja apa adanya, seperti aliran sungai. Ya ngalirnya kemana dulu? Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari dua ayat ini ada 5 keadaan orang-orang yang zalim di kehidupan akhirat nanti. Yang sejatinya keadaan mereka di akhirat itu ya gambaran saat mereka di dunia. Jazaan wifaqan, balasan setimpal yang mereka rasakan di akhirat. Akibat ulah mereka selama di alam dunia. Pelajaran terakhir dari ayat ke-46 ini, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang disesatkan. Wa may yudlilillah. Siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min sabil. Allah nyatakan tidak ada lagi satu jalan pun untuk dia dapat petunjuk. Ini penegasan dari Allah bahwa kesesatan dan kejahatan mereka itu sudah menjadi watak dan tabiat. Artinya sudah mendarah daging pada diri mereka. Sehingga mereka akan selalu berbuat kejahatan, kerusakan, dan berbuat berbagai pelanggaran di dunia ini. Dan mereka ini tidak akan dapat lagi diperbaiki. Sudah mabni sudah. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu mabni, ya, dia tidak bisa dirubah-rubah lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita di model orang begini. Mabni sudah. Dalam bahasa Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat ke-7, Allah berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka itu sudah mabni, tidak bisa beriman lagi, tidak akan beriman. Khatamallah ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawatun, dan penglihatan mereka ditutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksaan yang amat berat. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Artinya ya
hatinya sudah mati walaupun jasadnya masih hidup. Kalau hati sudah mati berarti sudah terkunci. Kalau sudah terkunci ya tidak bisa diotak-atik, dirobah-robah lagi. Ya, makanya ketika mereka beruzur saat datang kematian kepada mereka, ya, mereka ingin dikembalikan ke alam dunia, atau teriakan penyesalan mereka saat mereka disiksa di neraka. Mereka ingin balik ke dunia barang sesaat, ingin beramal soleh, itu tidak bisa diterima. Artinya apa? Allah Maha tahu kamu itu kalau balik lagi juga modelnya begitu saja, gak akan rubah-rubah. Dan Allah Maha tahu tentang itu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat ini sudah selesai kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah di ayat ke 47 dan seterusnya. Baik ibu, sampai di sini akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.